Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya ingin membahas tentang inilah kesalahan mengapa Anda tidak dipanggil untuk interview. Nah, jadi beberapa hal ini mungkin penyebab kalian tidak dipanggil interview oleh seorang HRD. Ya, yang pertama adalah kesalahan dalam mengirim email gitu. Nah, jadi hal yang harus diperhatikan adalah email kita ya guys ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali email-email yang agak sedikit alay atau lebay gitu. Contohnya anginribut.rian.com gitu. Nah, ini sebenarnya sangat fatal sekali ya guys ya. Jadi kalau untuk melamar kerja, teman-teman harus bisa menyiapkan email dengan nama asli yang secara formal dan real gitu. Jadi yang memang sesuai dengan KTP dari nama kita sendiri. Jadi memang harus teman-teman persiapkan ya, karena selama ini banyak sekali saya melihat email-email teman-teman itu yang email-email zaman dulu ya, email-email zaman mungkin zaman masih labil, masih ABG gitu, yang agak sedikit alay. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut jika memang teman-teman sedang mengirim lamaran atau melamar pekerjaan seperti itu. Kesalahan yang kedua penyebabnya yaitu adalah tidak sesuai dengan jurusan apa yang sedang lowongan yang sedang dibuka gitu. Contohnya teman-teman pada saat ini loker yang digunakan dengan posisi A, contohnya di keuangan, tetapi pendidikan teman-teman itu tidak sesuai atau tidak relate gitu. Jadi teman-teman dari ya mungkin dari perawat, dari bidan, kemudian lagi mungkin dari arsitek atau ST gitu ya, atau dari teknik, kan nggak nyambung sekali ketika loker ini yaitu di staf keuangan gitu atau di staf HRD. Nah, jadi memang kurang relate. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut juga, sehingga teman-teman memang sesuai dengan qualified yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Nah, jadi jangan lagi asal-asalannya teman-teman gitu. Yang ketiga biasanya penyebabnya adalah banyak sekali berkas-berkas yang tidak sesuai gitu, dalam artian bahwa teman-teman tidak mengupdate mungkin CV-nya, kemudian lagi tidak mengupdate dari hal-hal yang memang dibutuhkan dari pencari pekerja itu sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman harus mengupdate ya, harus mengupdate. Ada juga yang memang kakak yang tidak terbaru, alamat yang tidak terbaru. Nah, itu juga harus menjadi perhatian gitu ya. Apalagi tinggal di kota besar seperti Jakarta saat ini kan, bahwa teman-teman masih menulis di alamat di kampung ya. Contohnya teman-teman lagi merantau gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan betul gitu. Jadi bisa menjadi nilai poin kalau memang teman-teman tinggal di area perusahaan tersebut gitu, karena HRD tidak mau ada alasan nanti telat karena terlalu jauh gitu ya. Itu ada yang saya dengar juga ya, bahwa ini menjadi salah satu penyebab yang tidak dilirik oleh HRD ya gitu. Yang keempat ya biasanya adalah karena teman-teman soft skillnya itu tidak sesuai juga dari loker yang sedang dibuka gitu. Contohnya jika sedang membuka lowongan kerjaan marketing gitu, tetapi teman-teman banyak meng-highlight atau banyak menonjolkan skill-skill yang di luar dari marketing itu sendiri, contohnya pencaksilat dan sebagainya, itu kan tidak relate ya. Jadi memang harus skill-skill yang relate, contohnya public speaking, kemampuan berbahasa, kemudian lagi teman-teman mempunyai prestasi di bidang organisasi gitu ya. Nah, itu bisa menjadi relate gitu. Nah, itu mungkin akan cepat dipanggil gitu ya. Dan yang terakhir ya biasanya adalah pengalaman kerjanya itu juga tidak sesuai dari lowongan yang sedang dibuka gitu. Contohnya kalau sedang dibuka lowongan pekerjaan sebagai administrasi gitu ya, tetapi pengalaman teman-teman itu di luar dari itu ya. Memang ada kesempatan gitu, tetapi kemungkinan kecil gitu untuk diterima, karena ya pastilah ya kan ya, HRD banyak
kalau loker terbuka itu pasti banyak orang yang memang sesuai kualifikasinya terkadang. Jadi kalau kita ngerasa ini nggak cocok, ya memang apa nggak ada salahnya untuk mencoba, tetapi harus bisa mengukur dari apa yang sedang kita punya ya. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk menjadi perhatian. Itulah penyebab kenapa kalian tidak dipanggil interview walaupun lamaran atau emailnya sudah banyak sekali dikirim ataupun diantar ke perusahaannya. Thank you for watching.